Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Nepto di sini. Di video kali ini sesuai judulnya ya, gue akan membahas tentang BNB ya, atau koin BNB gitu loh. Jadi buat yang belum tahu atau yang udah tahu namun mungkin kalian belum terlalu tahu banyak. Jadi bisa dibilang ada beberapa alasan kenapa kita harus ngehold atau kita harus punya namanya koin BNB. Ya, jadi di sini gue akan jabarin beberapa alasan kenapa kita harus wajib namanya punya koin BNB gitu loh. Ya, yang pertama kan bisa lihat sendiri di sini, kita lihat dulu keterangannya. BNB ini adalah sebuah koin ya. Jadi BNB ini bukan token, namun sebuah koin. Kenapa? Karena dia punya blockchain. Jadi kalau dia nggak punya blockchain, itu adalah token. Sedangkan kalau dia punya blockchain, itu adalah koin. Simpel ya. Nah, saat ini sirkulasi supply ya dan maksimal supply itu sama ya. Itu di angka 168 juta 137.036 BNB koin. Oke, kenapa bisa sama? Karena nantinya maksimal supply-nya itu akan terus berkurang. Nah, ini adalah kelebihan dari BNB koin yang pertama ya. Dia punya maksimal supply dan maksimal supply-nya akan terus berkurang. Kita bisa baca sendiri di sini ya. Kalian bisa lihat di sini, gua akan jelaskan. Nah, saat BNB pertama kali diluncurkan, ya, itu memiliki maksimum supply di angka 200 juta BNB coin. Nah, di mana nantinya tiap quarternya, ya, quarterly, tiap quarter itu akan di burning. Ya, si Binance itu Binance Exchange akan melakukan buyback. Jadi mereka Binance Exchange kan punya dana ya, dana perusahaan. Mereka akan membeli koin BNB di market, lalu mereka akan dibuang ke dead wallet atau ke address yang 000 TX dead lah. Intinya seperti itu. Jadi sistem burning ya. Nantinya setiap kuartal dia akan terus membeli sampai hingga total maksimum supply BNB itu hanya 100 juta, yang berarti sekitar ya paling 5 tahun lagi lah itu baru sampai 100 juta atau bisa di bawah itu gitu loh. Maksudnya di bawah 5 tahun ya. Jadi pokoknya nantinya maksimum supply BNB itu hanya di angka 100 juta, di mana saat ini di angka 160 juta sekian ya. Jadi burning terakhir itu ada di tanggal 18 Juli 2021 ya, itu merupakan burning ke-16. Ya, jadi sudah 16 kali dia melakukan burning, nantinya tiap kuartalnya akan terus buyback ya, dia beli lalu dia akan burn. Jadi total supply-nya, maksimum supply-nya akan terus berkurang dari 168 juta sampai 100 juta di masa mendatang. Ya, fungsinya apa? Fungsi burning adalah ibaratnya gini, kalau dia barangnya semakin berkurang di pasar ya, maka kelangkaannya akan terjadi gitu loh ya, kelangkaan barang terjadi sehingga harganya pun naik. Paham ya? Jadi semakin berkurang, semakin dikit barang, kalau dia peminatnya semakin banyak, supply and demand aja, pasti harganya nanti akan naik seperti itu. Itu merupakan kelebihan dari BNB yang pertama. Kelebihan BNB yang kedua atau alasan kenapa kalian harus membeli BNB adalah dia bisa digunakan untuk membayar berbagai hal. Jadi ini namanya Binance Pay. Binance Pay ini bisa kalian akses di aplikasinya Binance ya. Jadi kalian tinggal kalau di aplikasi kan tinggal tarik aja ke atas, dari home kalian tarik ke atas, nanti akan muncul Binance Pay. Di mana Binance Pay ini kalian bisa membayar untuk berbagai hal. Contohnya kalian bisa menyewa hotel, kalian bisa booking tiket pesawat melalui Travala dan lain-lainnya. Ya, dia pembayaran cepat, ya murah, malah zero fee, ya nggak ada fee-nya, kalian bisa baca sendiri di sini. Zero fee ya, dan itu kalian bisa bayar menggunakan BNB coin kayak gitu. Walaupun dia ada pilihan lainnya ya, ada Binance USD dan lain-lain, tapi kalian bisa juga membayar menggunakan BNB coin. Nah, ini juga merupakan kelebihan yang kedua sebagai alat pembayaran. Next ya, yang ketiga, kelebihan ketiga adalah untuk Binance NFT. Jadi di sini ada Binance NFT, ya dia udah ada NFT marketplace-nya. Kalian bisa lihat sendiri di sini, ya. Kalian bisa membeli berbagai macam NFT. Ada beberapa NFT yang pengen dibayar menggunakan BNB coin. Kalian bisa lihat ya di sini NFT-nya. Contoh di sini ada NFT yang ini tuh dibayar 0,9 BNB seperti itu. Jadi orang yang pengen beli NFT di Binance Marketplace itu bayarnya
dia pakai koin BNB, walaupun ada yang lainnya juga, ada Binance USD, ada Ethereum dan lain-lain, namun sebagian besar itu adalah BNB. Jadi sehingga permintaan terhadap BNB akan meningkat kalau memang market Flash NFT-nya ini juga semakin meningkat gitu. Itu kelebihan ketiga ya. Sekarang kelebihan keempat. Nah, ini yang paling menarik biasanya buat orang-orang ya. Ini adalah Launchpad ya. Jadi di sini ada dua, ada Launchpad dan Launchpool. Gua akan jelaskan bedanya apa. Bedanya kalau Launchpad itu kalian membeli sebuah token di harga pre-sale atau harga terendahnya, atau harga pertama dia listing, lebih tepatnya harga pertama dia listing ya. Jadi contoh kayak Lazio ini, saat ini kan Launchpad ini Lazio. Kalian bisa cek video gue yang sebelumnya tentang Lazio dan juga tentang Binance Launchpad, itu lebih jelas, lebih rinci penjelasannya ya. Ada video gue yang Binance Launchpad, itu nanti linknya gue taruh di deskripsi. Jadi kalian bisa membeli satu token Lazio ini di angka harga pertama kali listing, yaitu 1 USD seperti itu. Dan ini kalian belinya pakai BNB kayak gitu. Jadi kalau kalian nggak punya BNB, kalian nggak bisa ikut Launchpad ini. Seperti apa cara ikutnya? Silahkan cek video gue yang sebelumnya. Oke, kalau kalian nanya di deskripsi, gue nggak di komentar, sorry, kalau kalian nanya soal cara belinya gimana, kok di komentar gue nggak akan balas ya, karena gue udah buat videonya gitu. Lalu yang kedua adalah Launchpool ya. Nah, jadi Launchpool ini apa? Launchpool ini lebih tepatnya kalian melakukan staking ya. Jadi kalian bisa menggunakan BNB kalian untuk melakukan staking untuk mendapatkan token baru. Jadi bunganya itu berupa token baru yang saat itu projectnya itu masuk ke Launchpoolnya Binance. Saat ini belum ada ya. Saat ini itu belum ada. Namun dulu itu ada Mbox. Kalau kalian tahu token Mbox, jadi token Mbox itu sempat masuk ke Launchpoolnya di Binance. Kalian bisa lihat sendiri di sini ya, di sebelah kanan. Walaupun ada staking Mbox untuk mendapatkan Mbox, ada staking Binance USD untuk mendapatkan Mbox, di sini ada staking BNB untuk mendapatkan Mbox dengan bunga 4,88%. Kayak gitu. Jadi kalian kalau punya BNB, kalian bisa stakingkan di sini ya. Nantinya Mbox kalian akan mendapatkan Mbox token secara gratis kayak gitu. Semakin banyak BNB yang kalian masukkan, maka semakin banyak token yang kalian hasilkan. Seperti itu. Itu program dari Launchpool-nya di Binance. Nantinya mungkin ke depan, harusnya sih ke depannya nanti dia juga akan meluncurkan Launchpool yang baru lagi ya. Cuma terakhir sih adalah Mbox kayak gitu. Jadi saat ini belum ada lagi. Jadi itu merupakan kelebihan yang keempat ya. Keempat itu Launchpad dan Launchpool. Next, kelebihan kelima. Kelebihan kelima adalah lock staking. Ya, jadi lock staking ini dari Binance ya. Jadi ini bisa dibilang CeFi atau Centralized Finance. Kalian bisa melakukan lock staking ya. Kalian bisa melakukan lock staking di Binance itu. Kalau kalian cek di sini itu ada bunganya. Jadi misalnya kalian ambil durasi 30 hari, itu bunganya itu 5,86% per tahun. Jadi ini bunga per tahun ya, bukan bunga per hari ya. API annual per year itu bunga per tahun. Kalau kalian stakingnya 60 hari, yaitu dia bunga per tahunnya 6,53%. Kalau kalian ambil 90 hari, itu lebih besar lagi, yaitu 8,69% per tahunnya. Cara hitungnya gimana ya? Kalian tinggal kalikan saja gitu. Misalnya satu BNB kalian kalikan setahun, lalu kalian bagikan dengan 90 hari aja, beres. Ya, jadi kalian dapat berapa bunga yang akan kalian dapatkan setiap harinya. Minimum BNB yang dibutuhkan adalah 0,1 BNB ya, dan ini ada namanya sold out ya, atau terjual habis. Jadi dia ada slotnya, ada maksimum slotnya. Jadi nggak semua orang bisa melakukan staking ya. Kalau kalian lihat di sini yang 30 hari kan masih bisa nih untuk mengunci. Itu kalian masih bisa, kalian bisa stakingkan BNB kalian selama 30 hari. Kalau kalian ada tulisan kayak gini terjual habis, itu artinya udah tutup. Kalian nggak bisa staking. Kalian bisa staking ketika sudah ada orang yang sudah selesai staking atau dia sudah keluar dari lock staking ini kayak gitu. Jadi kan harus menunggu sampai orang itu udah berkurang, nanti kalian baru bisa masuk. Oke, ini kelebihan keempat ya. Sorry, kelebihan kelima ya berarti ya, kelima. Lalu kelebihan keenam. Nah, kalau kelebihan keenam ini adalah BNB Vault ya. Ini juga di Binance ya, merupakan bagian dari CeFi juga. Ya, jadi ini ada di Binance. Kalau BNB Vault ini itu adalah gabungan, oke? BNB Vault ini adalah gabungan dari tabungan fleksibel, lalu staking DeFi BNB, dan Launchpool ya. Jadi untuk memberikan imbalan API terbaik. Jadi ibaratnya kalian staking BNB token kalian, staking BNB coin kalian melakukan staking BNB coin kalian, lalu nanti kalian akan mendapatkan
tiga reward tiga reward, yaitu BNB, lalu launch pool, lalu reward lainnya. Nah, cuma kan saat ini launch pool itu lagi kosong, yang tadi gue bilang yang Mbox ini nih lagi kosong ya. Jadi dia staking vault-nya juga lagi kosong juga. Kayak gitu. Kalau nantinya misalnya dia launch pool-nya ini ada yang baru, misalnya token ABC, nanti di vault-nya yang di sini launch pool-nya akan ada token ABC. Jadi kalian staking BNB kan akan mendapatkan 3 reward sekaligus ya. Jadi kan dapat hadiahnya lebih banyak lah, kan dapat tokennya lebih banyak. Yaitu adalah BNB Vault. Oke, ini merupakan fitur ke-6. Lalu fitur ketujuh, alasan kenapa harus beli BNB. Nah, ini juga paling penting adalah Binance Smart Chain atau Binance Smart Chain ya. Jadi BSC atau Binance Smart Chain itu adalah sebuah blockchain di mana banyak sekali dApps atau DeFi berbagai project itu dibangun di jaringan tersebut gitu loh. Ya, contohnya apa? Contohnya PancakeSwap, BakerySwap, Moonfarm, terus apa lagi ya? Banyak banget lah pokoknya ya, banyak banget orang yang membangun aplikasi-aplikasi atau dApps di jaringan Binance Smart Chain, Binance Smart Chain ya. Nah, itu mereka yang membangun aplikasi-aplikasi di atas tersebut itu harus membayar fee berupa BNB coin. Jadi otomatis kalau mereka mau membuat dApps di sana ya, itu mereka nantinya harus membeli BNB coin, lalu BNB coinnya mereka masukkan ke likuiditas kayak gitu. Jadi permintaan atas BNB-nya akan naik juga. Itu oke. Itu kelebihan ke-7. Kelebihan ke-8 apa? Kelebihan ke-8 adalah setiap kalian melakukan transaksi, jadi kalau kalian ingin menggunakan DeFi, ingin menggunakan dApps di jaringannya Binance Smart Chain atau BSC, itu kalian membayar fee transaksinya menggunakan BNB kayak gitu. Fee-nya ini akan dibayarkan ke para validator yang melakukan validasi. Seperti itu ya. Jadi otomatis kalau kalian pengen menggunakan dApps-nya, contoh kalian pengen pakai PancakeSwap atau kalian pengen pakai apa nih, misalnya Yoshi, atau kalian pengen pakai Jojo atau dan lain-lainnya yang di jaringan Binance Smart Chain atau Binance Smart Chain, itu kalian akan wajib membeli Binance Coin untuk melakukan transaksi. Oke? Itu kelebihan ke-8. Contohnya apa? Contohnya di sini ada PancakeSwap. Ini ambil contoh di PancakeSwap ya, ini decentralized exchange ya. Jadi ini ada exchange-nya. DEX sama CEX beda ya. CEX itu adalah centralized exchange, itu adalah Binance. Toko kripto, Indodax dan lain-lain itu adalah centralized exchange. Kalian bisa melakukan transaksi atau beli atau jual koin atau token-token di exchange tersebut ya. Bedanya apa dengan DEX? Bedanya adalah kalau di CEX itu kalian wajib namanya KYC, kalian foto KTP ya, kalian daftar, bener nggak? Kalau kalian punya Binance atau punya toko kripto dan lain, pasti kan diwajibkan foto KTP dulu kan? Ya, itu adalah KYC. Dan kekurangan kedua adalah apa? Koin atau token yang bisa kalian transaksikan itu terbatas, hanya ada di listing di centralized exchange tersebut doang. Jadi misalnya kalian pengen beli token MFO nih ya, itu kalian nggak bisa tuh beli di Binance atau di toko kripto karena belum listing di sana ya. Itu kelemahan kedua dari centralized exchange. Lalu kelemahan ketiganya adalah dana kalian atau duit kalian itu akan disimpan di walletnya centralized exchange. Jadi kalau ada apa-apa amit-amit nih sama si centralized exchange-nya, misalnya dihack atau dia bawa kabur duit nasabah, itu bisa terjadi. Itu kelemahan dari pakai centralized exchange. Makanya kalian harus pilih-pilih centralized exchange yang terpercaya, yang punya asuransi dan punya fundamental yang kuat kayak gitu. Lalu kalau DEX, kelebihan DEX adalah kalian menyimpan koinnya atau tokennya itu di wallet kalian pribadi, yaitu soft wallet seperti SafePal dan Trust Wallet. Oke, dan kelebihan lain kalian menggunakan DEX adalah kalian bisa membeli berbagai koin atau token yang belum listing di exchange seperti itu. Contoh kalian pengen beli MFO, kalian pengen beli Hera, kalian pengen beli Nexus dan lain-lain, HE, Astro dan lain-lain ya, macam-macam ya. Itu kalian bisa beli di DEX. Contoh salah satunya PancakeSwap ini. Di bagian swap-nya ya. Di bagian swap-nya di sini gua ada kasih contoh misalnya Nexus nih. Nah, kalian ketika kalian swap, kalian pengen beli kan swap, itu kalian bayar fee-nya menggunakan BNB coin. Jadi kalau kalian nggak punya BNB coin, kalian nggak akan bisa melakukan swap atau melakukan pembelian koin atau token kayak gitu.
Oke, jadi itulah kenapa kalian wajib beli BNB Coin kalau kalian pengen pakai DeFi-nya ya. Berarti sekarang masuk ke kelebihan ke-8 ya. Tadi kan udah nih kelebihan ke-7 yang sekarang ke-8. Kelebihan ke-8 ini adalah liquidity farming ya, LP tokens ya. Jadi apa itu LP tokens? Jadi kalau kalian lihat beberapa DeFi atau dApps itu ada yang namanya farming ya, yield farming. Yield farming ini apa? Yield farming adalah kalian melakukan staking dengan staking itu LP token atau liquidity providers token, di mana LP ini itu fungsinya kalian menjadi penyedia likuiditas untuk decentralized exchange-nya. Paham ya sampai sini ya? Jadi kan kalau dia mau exchange kan dia harus ada namanya pools yang isinya koin-koin yang akan atau token-token yang bisa ditransaksikan. Nah, kalian adalah penyedia koin-koin atau token-token di pools tersebut. Nah, itu disebut dengan liquidity provider. Ya, jadi kan harus membuat LP token untuk mendapatkan reward. Seperti itu. Contohnya apa? Contohnya di sini kalian bisa lihat sendiri, Cake Pairing BNB. Jadi ini cara bacanya adalah Cake Pairing BNB LP ya. Jadi ini merupakan LP ya, jadi tokennya itu Cake BNB. Kalian harus buat dulu kan, cara buatnya di sini di bagian liquidity-nya ya. Di sini kalian bisa add liquidity. Nah, kalian tinggal masukin aja misalnya BNB lalu Cake. Nah, udah kalian tinggal masukin, misalkan punya 10 cake, berarti dia butuh 0,4 BNB. Nanti dia akan jadi sebuah token baru yang disebut dengan Cake Pairing BNB LP. Nah, kalian baru bisa stakingkan di sini. Jadi kalau orang pengen staking di sini untuk menjadi liquidity provider, itu dia butuh BNB ya. Jadi dia mau nggak mau dia harus punya BNB coin. Nggak cuma Cake, ada banyak, ada Binance USD ya. Kalian bisa lihat sendiri Binance USD pairing BNB, MCB pairing BNB. Jadi kebutuhan atas BNB ini itu cukup banyak dan rata-rata sebagian besar itu adalah pairing itu BNB untuk LP token ya. Jadi itu merupakan beberapa alasan kenapa BNB coin itu bisa naik. Oke, lalu next fitur selanjutnya apa? Kelebihan selanjutnya berarti yang 9 ya. Sekarang kelebihan ke-9 adalah BNB pool di DeFi. Kalau tadi kan BNB poolnya ini di stakingnya nih, ini kan di CeFi ya, ini kan di Binance-nya itu CeFi. Bunganya biasa kalau di CeFi itu bunganya lebih kecil. Kalian lihat aja di sini bunganya cuma 5% doang. Kalau kalian staking 90 hari itu 8% doang, dan itu juga di lock. Nah, kalau kalian pakai DeFi itu bunganya lebih besar. Contoh, gue ambil contoh di sini adalah Moon Farm ya. Ini gue pernah buat videonya, kalian bisa cek. Kalau kalian pengen staking, ada caranya, itu udah gue jelasin di video sebelumnya tentang Moon Farm. Di sini kalian bisa lihat aja. Di sini kalian bisa staking BNB ya untuk mendapatkan BNB coin. Jadi staking BNB pools earn BNB itu dengan bunga APR 18,53% atau setahunnya kalau di compounding atau di auto itu 20,35% ya, jauh lebih besar daripada kalian staking di CeFi ya. CeFi yang 90 hari 8%, bandingin 8% versus 20%, dan ini nggak ada lock waktu ya. Kalau di sini kan di CeFi kan kalian di lock, dikunci BNB coin kalian itu dikunci 30 hari, 60 hari, 90 hari. Kalau di sini itu nggak ada. Jadi kalian bisa masukin kapan aja, kalian bisa tarik kapan aja, suka-suka kalian, bebas, nggak ada masalah, dan bunganya jauh lebih besar. Jadi ini salah satu kelebihan menggunakan DeFi ya. Tapi sebenarnya Moonfarm ini si DeFi sih. Jadi ini kelebihan menggunakan si DeFi lah jatuhnya. Nah, next kelebihan menggunakan DeFi yang lainnya adalah kita ambil contoh Mars Ecosystem. Ini juga gue pernah bahas videonya. Di sini kalian bisa mendapatkan reward BNB ya. Jadi ini stack XMS. XMS ini adalah token dari project Mars Ecosystem. Namun kalian bisa mendapatkan reward berupa BNB coin dengan bunga 364%. Termasuk besar ya, 364% per tahun ya. Nah, kenapa gue bilang wajib punya BNB coin? Karena BNB coin ini adalah si pembuat atau si developer atau si pembuat project Mars Ecosystem ini itu harus membeli BNB coin ya. Jadi mereka harus membeli BNB coin untuk dimasukkan ke sini ya. Jadi mereka membuat sebuah pool, sebuah kolam ya, sebuah kolam
lalu memanfaatkan smart contract supaya ketika orang melakukan staking XMS token, memasukkan XMS token, mereka akan mendapatkan BNB dong. Nah, BNB ini dari mana? BNB ini adalah dari hasil si tim atau developernya itu membeli BNB coin, lalu mereka masukkan ke pool ini, lalu dijalankan dengan smart contract seperti itu. Jadi nantinya BNB-nya akan terus dilepas ke para staker. Ya, jadi kenapa harga BNB coin bisa naik? Karena kalau beberapa DeFi mereka membuat pool seperti ini, reward itu BNB, otomatis mereka mau nggak mau mereka harus beli BNB dalam jumlah besar seperti itu. Jadi ini adalah 10 alasan kenapa kalian harus punya BNB coin atau kenapa harus hold BNB coin kalian. Karena nantinya semakin lama, semakin ke depan, karena supply berkurang, permintaan bertambah, dApps-nya makin sukses, makin banyak penggunanya, maka harga dari BNB coin ini akan terus meningkat. Seperti itu. Oke, jadi paham ya. Jadi fungsi dari tujuan dari video ini gue buat adalah supaya kalian tahu apa fungsi dari BNB coin tersebut gitu, dan gimana sih mekanisme supaya BNB coin ini bisa naik harganya. Jadi kurang lebih sih seperti itu ya penjelasannya. Sebenarnya masih banyak lagi fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan dari BNB coin ini ya, nggak cuma 10 ini, namun nggak bisa gue jelaskan semua karena itu nantinya takutnya kan pusing atau terlalu rumit. Intinya adalah buat gue pribadi tetap Dior ya, tapi ya tetap Dior ya, jangan setelah nonton video ini langsung buru-buru beli BNB coin gitu karena Koyunek bilang pasti naik. Nggak, jangan kayak gitu ya, jangan. Gue hanya menjelaskan bahwa BNB ini bisa dibilang salah satu koin yang powerful karena dia memiliki fitur itu ya banyak banget, sampai puluhan fitur dibandingkan koin lain ya, koin lain seperti ya gue nggak usah sebutin lah, pokoknya seperti koin-koin lain itu nggak punya fitur sebanyak Binance Coin kayak gitu ya. Oke, paling sampai sini aja videonya. Semoga video edukasi ini itu bisa menambah wawasan kalian tentang BNB Coin. Kalau kalian suka videonya silahkan di like ya. Kalau nggak suka dislike aja. Lalu subscribe bagi yang belum. Silahkan di share juga videonya. Oke. Lalu kalau kalian ada komentar, kritik, saran, ada masukan atau ada yang salah atau ada yang kurang, silahkan tambahkan atau tuliskan saja di kolom komentar. Oke ya. Sampai sini videonya. Kita ketemu lagi next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye bye.